Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, PDT Beni Giai tak diizinkan bertemu DPR Papua Yunus Wonda kami minta maaf. Sumber berita, Jayapura, Jubi. Wakil Ketua 2 DPR Papua, Yunus Wonda meminta maaf kepada Ketua Sinode Gereja Kemah Injil, King Mi, di Tanah Papua, PDT. Dr. Beni Giai dan semua umat King Mi. Permintaan maaf itu disampaikan Yunus Wonda, berkaitan dengan rencana PDT. Beni Giai bersama 3 orang lainnya bertemu anggota DPR Papua pada Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021, namun tak diizinkan oleh kepolisian yang saat itu berjaga di kantor DPR Papua. Saya menyampaikan permohonan maaf atas nama lembaga, kepada salah satu tokoh dan pimpinan gereja di Papua, Pak Pendeta, Beni Giai, dan semua umat gereja King Mi, kata Yunus Wonda, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Politikus Partai Demokrat itu menegaskan apa yang dialami PDT Beni Giai bukan kemauan pihaknya. Sebab para pihak di DPR Papua tidak pernah meminta siapapun, termasuk aparat keamanan untuk tidak mengizinkan PDT Beni Giai bertemu pimpinan atau anggota dewan. Ia pun menyayangkan sikap aparat keamanan yang tidak mengizinkan PDT Beni Giai bertemu anggota DPR Papua, tanpa ada koordinasi dengan pihak lembaga dewan. Kami harap, saat aparat keamanan bertugas di DPR Papua dan ada pihak yang ingin bertemu kami, siapapun dia, mesti berkoordinasi dengan pihak lembaga. Jangan langsung bertindak sepihak. Tanyakan dulu apakah kami bersedia bertemu atau tidak, ujarnya. Katanya, siapapun berhak datang ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab mereka yang ada di sana merupakan wakil rakyat. Wonda tidak ingin ada kesan pihaknya tidak memberi ruang kepada masyarakat atau para pihak di Papua untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR Papua. Kami tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi ke depan. Apalagi saat itu Bapak Pendeta Beni Giai hanya datang untuk berdoa, menyampaikan refleksi dan harapannya kepada DPR Papua. Beliau juga tidak membawa banyak orang. Hanya 3 orang yang bersama beliau, katanya. Ia menambahkan, selama ini DPR Papua selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Sementara itu, PDT Beni Giai mengatakan, sebagai Ketua Sinode Gereja King Mi di Tanah Papua, dan moderator Dewan Gereja Papua, tujuannya datang ke DPR Papua untuk menyampaikan refleksi. Apa yang menjadi harapan pihak gereja, dan berdoa di Gedung Wakil Rakyat untuk orang Papua, dan para anggota Dewan agar dapat memainkan perannya dalam situasi Papua yang makin tak menentu kini. Itu landasan saya untuk melakukan refleksi. Menyampaikan harapan sebagai pimpinan gereja, kepada DPR Papua. Namun, saya diadang polisi di gerbang masuk, kata PDT Beni Giai usai gagal bertemu DPR Papua awal pekan ini. Katanya, polisi berasalan DPR Papua sedang melaksanakan agenda nasional. Saat itu para pimpinan dan sejumlah anggota DPR Papua sedang mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo menjelang tanggal 17 Agustus tahun 2021. Namun ada 3 anggota DPR Papua yang bersedia menerima PDT Beni Giai. Ia sempat protes terhadap sikap polisi yang tidak mengizinkannya bertemu anggota DPR Papua. Cara itu dinilai tidak benar, sebab ia mewakili umat gereja datang ke kantor wakil rakyat. Karena dihalangi polisi, PDT Beni Giai pun tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuannya ke DPR Papua. Ia berpendapat, kepolisian tidak mau memberi ruang kepada pihaknya. Bahkan kami dipaksa berdoa di depan mereka polisi. Saya kira, mereka memang tidak mau kami ada di situ. Tujuan kami hanya menyampaikan refleksi, dan harapan kepada DPRP, agar bisa memainkan perannya mengawal masyarakat ke depan. Menghadapi realitas akan berhadapan dengan tembok negara yang otoriter, ucapnya. PDT Beni Giai berkesimpulan, apa yang dialaminya itu pertanda aparat keamanan semakin represif. Mesti ada paradigma baru bagaimana negara dan aparatnya melihat orang Papua, kata PDT Beni Giai.